Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Bagaimana adik-adik semua? Sudah siap kan untuk ibadah hari ini? Betul sekali, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tahukah adik-adik semua, ketika Yesus naik ke surga, Ia memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Nah, Roh Kudus itu akan menghibur kita, mengingatkan kita, dan menguatkan kita. Oleh sebab itu adik-adik, yuk sama-sama nih semuanya persiapkan hatimu untuk datang beribadah pada saat pagi hari ini. Dan ingat ya, ada 3 peraturan penting yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah selama beribadah kalian harus duduk di tempat kalian masing-masing. Gak boleh jalan-jalan ya. Yang kedua, memuji Tuhan dengan semangat. Pokoknya gak boleh lemes-lemes, harus semangat semuanya memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah siap beribadah kan adik-adik semua? Belum semuanya nih, sudah siap beribadah kan adik-adik semua? Oke, kalau gitu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, Tuhan disenangkan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan, kami siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Yo adik-adik Kingdom Kids, kita memuji Tuhan sama-sama. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi yuk adik-adik. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Mahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wow, luar biasa Kingdom Kids semangatnya hari ini ya. Nah, kakak semua, hari ini kita mau sama-sama nyanyikan lagi satu pujian bareng-bareng sama Kingdom Kids semua yang ada di rumah ya. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik lebih semangat lagi semuanya, coba kakak mau dengar semangatnya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Dengar dia panggil nama saya. Tepuk tangannya adik-adik semuanya. Semangat memuji nama Tuhan yuk. Katakan, dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Siap ya adik-adik? Katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi yuk katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Lagi yuk. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Lagi. Ku jawab. Pintar semuanya. Semua. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi yuk adik-adik katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus dong. Nah adik-adik seperti yang adik-adik tahu, Tuhan Yesus naik ke atas surga dan dia mencurahkan atau memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Roh Kudus yang akan menegur kita, Roh Kudus yang akan menghibur kita dan senantiasa menyertai kita. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Lebih semangat lagi adik-adik semuanya. Hey! Antusias semua memuji Tuhan di rumah ya. Siap, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan yuk, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semua mari bersorak bagi dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Lebih semangat lagi adik-adik yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama semua katakan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa
bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah adik-adik semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi adik-adik semua, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pasti semua sudah semangat memuji Tuhan dan gak sabar untuk dengar firman Tuhan. Benar ya Kak ya? Yuk siapkan hatimu semuanya. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mari adik-adik semua yang mengasihi Tuhan, yang cinta sama Tuhan Yesus, nyanyikan pujian ini yuk dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yo adik-adik katakan sama Tuhan Yesus, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu semua semangat ya di dalam Tuhan. Kalau juga semangat karena kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita khusus belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus.
di mana Dia memberikan janji dan juga memberikan perintah kepada kita. Setelah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus masih hidup 40 hari lamanya bersama murid-muridnya dan para pengikutnya, dan Dia mengajarkan banyak hal. Dan ketika hari ke-40 Dia terangkat ke surga. Mengapa Dia harus pergi ke surga? Dia berkata bahwa Dia harus pergi ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, Dia harus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat kita tinggal nanti di surga selama-lamanya. Luar biasa adik-adik. Nanti kita punya rumah di surga, jalannya terbuat dari emas murni, dan kita bisa hidup selama-lamanya, berbahagia, ketemu dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, bertemu dengan orang-orang kudusnya Allah, dan tidak lagi ada air mata duka cita di sana. Wow! Dan kita akan ke sana. Itu pasti Dia akan menjemput kita semua. Nanti Dia akan datang kembali di awan-awan yang permai. Kita akan naik bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu akan bangkit duluan. Nanti ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita yang masih hidup akan ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai dan akan pergi ke surga selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan untuk kita semua adik-adik. Luar biasa. Nah, selain memberikan janji, Tuhan Yesus juga memberikan kita perintah. Ketika Dia mau naik ke surga, Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, kita semua dikasih tugas nih adik-adik untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Nah, bagaimana ya supaya kita bisa melaksanakan tugas ini atau yang disebut amanat agung? Yang pertama adik-adik, kita harus menjadi murid Kristus terlebih dahulu. Ya, kita harus bersedia setiap hari dididik untuk menjadi murid Kristus sampai kita dewasa di dalam Kristus. Ya, bagaimana sekarang kita menjadi murid Kristus setiap hari? Kita harus mengenal Tuhan Yesus setiap hari secara pribadi. Kita harus mengetahui perintah-perintahnya di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, yang pertama adik-adik, kita harus rajin berdoa. Sebagai murid Kristus, setiap pagi kita bangun pagi harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tapi doa ini bukan sekedar doa bangun tidur, Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, amin. Lalu doa makan, Tuhan kami mau makan, amin. Tuhan kami mau sekolah, lindungi, amin. Itu doa laporan adik-adik. Doa yang kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi adalah kita bisa bicara sama Tuhan dari hati ke hati. Kalau kalian bangun tidur, kalian menyembah Tuhan, haleluya, lalu berdoa, bisa memuji Tuhan dulu berapa lagu, atau bisa langsung berdoa dan berkata, Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku perlu kasih karunia-Mu, aku perlu bimbingan Roh Kudus-Mu setiap hari. Tolong aku, lalu kalian bicara dari hati ke hati. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, dan tidak cepat-cepat selesai, amin. Tapi berdiam dulu, berusaha, Tuhan mau bicara apa hari ini, Tuhan tolong. Nanti Tuhan bisa bicara di dalam hati, atau Dia bimbing kita dalam kejadian-kejadian dalam satu hari. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa setiap saat kepada Tuhan, yang kedua, kita harus rajin baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Ya, Tuhan Yesus katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya, kalau kita rajin baca Alkitab, iman kita akan bertumbuh adik-adik. Ya, kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang sekolah saat ini kelas 1 nggak mau dong jadi kelas 1 terus sepanjang tahun, lalu tahun depan kelas 1 lagi, 2 tahun kemudian kelas 1 lagi, sampai 10 tahun ke depan kita masih kelas 1 SD. Nggak mau dong, nggak mau kan?
Nah, kita harus bertumbuh terus, ya, naik kelas di dalam Tuhan. Bisa dengan rajin baca Alkitab, iman kita bertumbuh. Lalu yang kedua, ketika kita rajin baca Alkitab, kita tidak akan mudah disesatkan. Adik-adik, bahaya hari-hari ini banyak penyesatan lewat tontonan, film-film yang kita lihat, lewat musik, grup-grup musik yang terkenal, bahkan bintang-bintang idola kita, aktor atau artis penyanyi idola kita bisa menyesatkan. Kalau mereka hidup tidak di dalam Tuhan, mereka ajak kita untuk tidak menyembah Tuhan Yesus lagi, untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus mengerti firman agar kita tidak ikut-ikutan mereka yang bisa menyesatkan kita. Kalau main game kebanyakan juga kita bisa tersesat loh adik-adik. Otak kita cuma mikirin game, tidak lagi mikirin Tuhan. Kalau otak kita game setiap hari, nanti lama-lama bukan wajah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hati kita tidak lagi terpancar kasih Tuhan, yang terpancar game. Nanti kalau ketemu Tuhan, bagaimana? Di hadapan Tuhan, masa wajah kita kayak game? Pasti Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu, kita harus rajin baca Alkitab, tidak mudah disesatkan. Ya, ada tokoh-tokoh juga bahaya di dunia, ada orang-orang terkenal, orang-orang berkuasa, bisa menyesatkan kita, bisa membuat kita menjauh daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, rajinlah baca Alkitab. Setiap hari, bukan cuma baca adik-adik, terus didalami, dicatat mana yang penting, mana perintah Tuhan, mana larangannya. Kaleo punya peraturan. Kalau di rumah Kaleo, anak-anak Kaleo kasih peraturan nomor 1 di rumah adalah no Bible, no breakfast. Mereka tidak boleh makan pagi sebelum membaca Alkitab. Ya, wah, keras betul. Oleh sebab itu mereka harus rajin bangun tidur, cepat-cepat baca Alkitab dulu, berdoa dulu, baca Alkitab. Setelah itu bebas kalau mau sarapan di rumah. Nah, adik-adik, mari kita latih diri kita setiap hari untuk rajin baca Alkitab. Yang ketiga, kenapa kita harus rajin baca Alkitab? Belajar firman Tuhan, ya supaya kita bisa mengajarkan dengan benar kepada orang lain. Mengajarkan kebenaran kepada teman-teman, mengajarkan kebenaran kepada adik, mengajarkan kebenaran kepada semua orang, memuridkan bangsa-bangsa. Bagaimana bisa kita mengajar kalau kita sendiri tidak mengerti isi Alkitab, tidak menguasainya? Nah, siapa di sini yang sudah habis baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Ayo. Oh, sudah pernah selesai. Luar biasa. Kaleo juga sudah berkali-kali. Anak Kaleo ada yang sudah selesai, ya, yang berumur 12 tahun sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan 2 kali Kejadian Wahyu, sekarang ulang lagi. Jangan pernah merasa cukup untuk membaca firman adik-adik agar kita bisa menjadi orang yang benar dan mengajarkan kebenaran. Nah, yang semua itu setelah kita mengenal Tuhan lewat doa, setelah kita jadi murid Kristus lewat baca firman. Yang ketiga adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa melakukan firman? Kita katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau cuma tahu kebenaran tidak melakukan, kita sama saja seperti pendusta atau pembohong. Oleh sebab itu kita harus rajin baca Alkitab dan melakukannya. Oleh sebab itu minta Roh Kudus setiap hari menolong kita menjadi pelaku firman. Mudah nggak adik-adik melakukan firman? Ya, kadang-kadang mudah, kebanyakan susah. Ya, karena susah itu kita butuh pertolongan Roh Kudus. Ya, setiap hari. Tidak mudah untuk mengampuni, tidak mudah untuk tidak marah, tidak mudah untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tidak mudah untuk hidup jujur ketika ulangan tidak menyontek, sementara yang lain menyontek dapat nilai bagus. Kita harus belajar sungguh-sungguh, harus rajin baca Alkitab, rajin belajar di sekolah supaya tidak menyontek. Nah, adik-adik, menjadi pelaku firman itu sebenarnya tidak usah sulit-sulit di tengah keluarga, ya. Kita jadi berkat buat papa mama, tidak mudah marah. Jadi berkat buat papa mama, tolong mereka di rumah. Buat adik kakak, kita bantu mereka. Jangan kelahi, jangan adu mulut atau tengkar terus, tapi kita memberkati, menolong, ya, memuji. Kalian sering temukan banyak loh sebenarnya adik sama kakak jarang memuji.
Oleh sebab itu adik-adik harus memuji kakaknya adik-adik. Shalom kakak, kakak ganteng, kakak cantik, kakak luar biasa di dalam Tuhan. Juga kepada adik-adik semua, adik-adik kita puji, orang tua kita puji. Perlu mereka bilang terima kasih papa mama luar biasa hari ini. Nah, adik-adik itu di rumah dengan pertemanan, dengan teman-teman kita harus menjadi berkat. Bagaimana memuridkan teman-teman yang di luar sana? Dengan caranya kita menjaga perkataan, tingkah laku. Kita harus bisa mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan dan setia sama Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya kunci buat kita setia melakukan firman sampai akhir di rumah, di sekolah, dan di mana juga. Nah, hari ini kalau mau ajak adik-adik semua, yuk kita setia sampai akhir menjadi murid Kristus dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Yuk kita mau angkat satu pujian sama-sama, lagunya Tetap Setia, ya. Mari kita minta Tuhan menolong kita. Tuhan, tolong kami untuk bisa setia karena Engkau setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, kita setia sampai akhir. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik semua, mari kita setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Tolong biar kami semua anak-anak-Mu bisa menjadi pelaku firman-Mu, bisa menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir, mau melakukan tugas pelayanan yang sudah Engkau amanatkan kepada kami, yaitu amanat agung-Mu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tolong kami setiap hari, berkati papa mama kami dalam usaha pekerjaan mereka di tengah masa yang sulit. Tolong kami semua bisa sabar, semua kami bisa dengan rendah hati mau diajar dan mau melakukan tugas-tugas kami setiap hari. Baik tugas yang diberikan di sekolah, tugas yang diberikan papa mama, kami biar bisa jadi berkat, jadi terang. Tuhan berkati gereja kami, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman. Tuhan memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Gembala kami, gereja GBI di Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kakak-kakak semua yang melayani kami selama ini lewat ujian penyembahan firman Tuhan, baik langsung maupun online ini.
Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau menyertai kami semua. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua, kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita sudah selesai beribadah hari ini. Kakak percaya semuanya pasti diberkati lewat ibadah hari ini. Yuk kita mau tutup ibadah Kingdom Kids kita hari ini. Semuanya lipat tangannya kembali, tutup matanya, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Kami seneng banget kami masih boleh beribadah. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan mengubahkan setiap hati kami. Kami mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pertemukan kami kembali di ibadah Kingdom Kids selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.